Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mengetahui hak kita. Mengetahui hak kita. Efesus pasal 2 ayat 12-13, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, berarti setelah kita terima Yesus, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah saudara, sesuatu yang sangat luar biasa dikatakan, tanpa Kristus, sebelum kita kenal Kristus, sebelum menerima Yesus, kita bukan warga negara Israel. Secara rohani ya tentunya. Kita nggak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tapi sekarang, nah berarti kita nih sekarang udah terima Yesus, kita nih warga negara Israel rohani. Dan kita berarti mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita punya pengharapan, kita punya Allah di dalam dunia ini. Wow, luar biasa ya. Kasih karunia Allah menjadikan kita yang tadinya bukan warga Israel rohani, sekarang kita jadi warga Israel rohani. Kok bisa? Karena melalui kematian, kebangkitan Kristus, membuka pintu kewarganegaraan. Jadi kita yang dulu nggak punya hak, sekarang kita punya hak. Berapa hari lalu, episode sebelumnya kita belajar bagaimana harta rohani mendahului harta jasmani. Apa yang terjadi secara rohani bisa terjadi juga secara jasmani di alam natural. Iman membuka portal. Ya, sekarang kita belajar jadi segala hak sebagai bangsa pilihan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel telah menjadi hak juga buat Anda dan saya yang adalah Israel. Setuju ya? Nah, orang Israel adalah orang pilihan. Betul ya? Berarti kita juga Tuhan jadikan orang pilihan. Wow. Orang Israel dipakai Tuhan memimpin ekonomi dunia. Betul? Iya. Maka kita pun punya hak yang sama untuk bisa memimpin ekonomi. Orang Israel menjadi orang-orang jenius pencipta alat-alat yang dipakai dunia. Betul ya? Kita pun punya hak yang sama atas excellency di dalam dunia ini. Kita nggak kalah. Wow, luar biasa ya. Kalau kita ngerti ini luar biasa. Israel sebagai penakluk bangsa-bangsa. Kita pun punya hak yang sama untuk menaklukkan setiap bisnis, usaha, pekerjaan, studi. Kita bisa taklukkan. Karena kita punya hak yang sama. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Kenapa? Karena kita memilikinya semua itu di dalam Kristus. Setiap harta yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk orang Israel itu disediakan buat Anda dan saya. Setiap harta bangsa-bangsa yang diberikan kepada Abraham itu pun menjadi hak Anda dan saya. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus Yesus kita menjadi warga negara orang Israel. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi mulai hari ini bertindaklah seperti orang yang memang tahu haknya. Juga kita harus berhati-hati kalau kita tahu kita adalah seperti orang Israel yang luar biasa Tuhan mau pakai. Jangan sampai kita mengulangi juga kesalahan orang-orang Israel. Kita harus belajar, ada contoh-contoh yang kita nggak boleh kerjakan, kita jangan kerjakan. Tetapi dengan kita tahu hak kita tahu di mana kita bisa mengklaim hak-hak kita. Saya berdoa buat saudara, 2023 dijalani menjadi tahun yang lebih baik. Tahun-tahun yang ada ke depan bukan menjadi tahun yang gelap, tetapi menjadi tahun yang penuh dengan kemuliaan Allah menyinari setiap Anda dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur, mengingatkan kami, bahkan mewahyukan pada kami bahwa kami adalah warga negara Israel rohani, di mana melalui Kristus Yesus sebagai pengantara kami punya hak. Kami diberikan kunci berkat untuk membuka setiap hak-hak yang Tuhan sudah berikan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang Israel. Itu pun menjadi berkat rohani kami, ketetapan-ketetapan kami. Tuhan, berkati setiap umat-Mu dalam usaha bisnis pekerjaan. Mereka yang masih cari kerja, mereka yang melakukan segala bisnis, Tuhan berkati. Dalam kehidupan rumah tangga Tuhan berkati. Studi mereka Tuhan berkati. Ibu rumah tangga diberkati. Semua hal, aspek hidup diberkati. Supaya nama Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan-Mu.
Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.